Komputer. Oke, teman-teman direkam ya. Minta izin. Bentar, ngerpek dulu, ngerpek. Oke, selamat siang teman-teman. Kita ada di acara Ngai Buburit, ngobrol santai kecerdasan buatan di tengah kebersamaan. Komunitas Ngapain dengan bangga menghadirkan acara Ngabuburit, sebuah acara ngabuburit unik yang menggabungkan suasana santai dan kebersamaan menjelang berbuka puasa dengan diskusi inspiratif tentang kecerdasan buatan. Bergabunglah bersama kami untuk menjelajahi berbagai topik menarik seputar AI, inovasi, dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Nah, pada sore hari ini, Ngabuburit disponsori oleh Blux, Curated Bookshop and Art Shop di Senopati Selatan, Jakarta. Blux, buku, suara, dan rasa. Dan Sorcelli. Sally lovers kini bisa menikmati Sorcelli dengan lebih aman dan nyaman karena Sorcelli kini telah bersertifikasi halal MUI. Yuk rayakan Ramadan dan tetap jalani healthy lifestyle dengan berbuka bersama Sorcelli, brand frozen yogurt pertama di Indonesia yang memiliki sertifikasi halal MUI. Lalu ada Storyal.co, online storytelling platform, ada Coffee War, Coffee, Music and Culture, ada nulisbuku.com, the first print on demand publishing services in Indonesia, dan media partner kita salah satunya adalah UPI dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Sudah hadir bersama saya sore hari ini adalah the one and only. Saya bacakan ya. Ciku. Kok dipanggil Ciku kenapa, Bang? Hah? Bang Larane Hafid, benar ya? Cara bacanya begitu ya? Betul, Mas. Betul ya. Kalau ada yang salah langsung ya. Siap. Saya bacakan ini pengantarnya. Larane Hafid adalah seorang profesional berpengalaman dalam bidang media, strategi konten, dan manajemen media sosial. Ia merupakan co-founder dan direktur Pabrik Suara Rakyat sejak Juli 2021. Sebuah perusahaan yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Sebelumnya Larane bekerja di Prism selama 4 tahun 2 bulan, di mana ia menjabat sebagai lead konten strategis di International Market Group dari Oktober sampai Juli 2021, Oktober 19 sampai 21, serta campaign koordinator dari wilayah ASEAN dari Juni 2017 hingga Oktober 2019 berbasis di Bangkok. Aman? Metropolitan Area Thailand. Sebelum bergabung dengan Prism, Larane menghabiskan 3 tahun di Ford Motor Company sebagai Social Media Conversation Manager untuk Ford Malaysia dan Ford Indonesia. Ia juga pernah bekerja sebagai Senior Producer dan Language Specialist untuk layanan bahasa Indonesia di NHK World Radio Japan dari Desember 2008 hingga Desember 2013. Larane juga memiliki pengalaman sebagai news editor berbahasa Inggris di Radio 938 Live yang merupakan bagian dari Mediacorp, di mana ia bekerja selama 9 tahun 3 bulan. Pada periode Juli 2008 hingga Oktober 2008, Larane fokus pada perannya sebagai news editor. Dengan latar belakang yang kuat di bidang media, strategi konten, dan manajemen media sosial, Larane Hafid adalah profesional yang kompeten dan berpengalaman untuk menghadapi tantangan di era digital saat ini. Makanya pas banget sore hari ini kita ditemani dan mendengarkan sharing ya, Bang. Yap. Selamat sore, Bang Rana. Selamat sore. Kita ngobrol-ngobrol aja lah. Ya, agak terlalu beban. Ya, saya mau ngaku dosa dulu. Jadi pengantar tadi dibuat oleh ChatGPT. Oke kan ya, lumayan lah ya. Lumayan lah. Gitu, promnya Mas, promnya apa? Promnya tadi gini, buatlah kata pengantar untuk profil berikut, terus saya copy paste dari mana LinkedIn kan bisa di PDF-in. Oke. Di PDF-in kan, copy paste semua, copy paste blek, udah dibuatin sama dia, dirangkum. Keren banget emang. Barani, waktu saya serahkan pada Anda untuk berbagi hari ini, apa judulnya nih, Advance Podcasting. Ya, itu Bang Rani. Silakan Bang Rani. Oke. Terima kasih Mas Ega. Saya itu udah lama loh tahu Mas Ega, tapi baru bertegur sapa nih aku sejak yang udah ada lama. komunitas. Dari Mas Hikmat.
Wah, pokoknya terdengar katanya kakek mbahnya pelaku sejarah podcast itu beliau ini teman-teman. Kalau dibilang mbah itu kan sebenarnya bisa dibilang sebagai orang yang punya berpengalaman, tapi sebenarnya yang lebih tepat adalah orang yang lebih tua aja. Lebih tua aja udah putih. Jenggotnya udah Enggak, putih. tapi Mas Hikmat ini sih selalu kalau podcast udah sama Roni aja gitu. Thanks to Mas Hikmat. Bang Hikmat itu sponsor saya yang paling baik. Gitu ya. Oke. Ya, silakan. Oke, teman-teman terima kasih banyak. Waduh, hujannya udah makin deras. Itu tadi sebenarnya perkenalan itu bukan untuk membacakan CV saya, tapi untuk lebih menunjukkan bahwa itu contoh bagaimana ChatGPT bisa menjadi naskah untuk podcast gitu kan. Kebayang kalau Mas Ega tadi ngobrolnya dengan menggunakan gaya seperti itu, direkam jadi podcast juga udah bisa gitu. Anyway, terima kasih banyak. Salam kenal. Ada beberapa familiar faces di sini. Ada yang udah punya podcast, bahkan ada yang udah cukup ngetop podcastnya. Ada teman-teman baru di sini. Salam kenal semuanya. Nama saya Rane Hafid, seperti dikenalkan oleh Mas Ega tadi. Hari ini saya mau sharing aja tentang bagaimana AI itu bisa mengenhance atau mendukung dunia podcasting. Nah, ini menarik karena selama ini orang kalau ngomongin AI itu selalu ada ChatGPT, selalu nyebut Midjourney, selalu nyebut apa? Ada satu lagi layanan yang bisa membuat video gitu segala macam, tapi jarang menyebut yang namanya audio. Padahal yang paling sederhana menurut saya adalah audio. Nah, bagaimana kemudian audio ini bisa di-enhance, bisa ditingkatkan atau bisa disupport oleh yang namanya teknologi artificial intelligence, itu yang akan kita obrolin di sini. Dan apa yang saya tahu mungkin sama dengan apa yang teman-teman tahu, bahkan mungkin apa yang teman-teman tahu ada yang saya tidak tahu. Karena apa? Kecepatannya luar biasa perkembangannya. Saya akan tunjukkan nanti beberapa layanan audio yang bisa kita pakai untuk podcast. Tapi bukan hanya untuk podcast, untuk dunia audio pada umumnya, untuk dunia voice over. Saya tahu di sini ada orang dari komunitas voice over juga, Afni apa kabar, yang juga bisa memanfaatkan layanan ini, tapi tentunya nanti akan kembali kepada masing-masing orang, selera orang. Apakah menurut mereka ini menarik atau tidak? Apakah ini suaranya terlalu robotik atau tidak? Itu kadang-kadang akan berbeda. Dan rasanya yang bisa memberikan penilaian itu buat saya, bukan saya sebagai pelaku podcast, bukan seorang podcaster, tapi juga orang-orang yang mendengarkan. Karena orang yang mendengarkan itu rasa-rasanya bisa akan lebih objektif untuk menilai apakah ini enak didengar atau tidak, ini robotik atau tidak, ataukah sudah ada rasanya atau belum, sudah ada jiwanya atau belum, itu semuanya nanti akan dinilai. Tapi saya mau mulai dengan sebuah pengalaman. Jadi cerita saya hari ini, dan nanti kita akan sharing sama-sama ya, itu diawali oleh pengalaman saya ketika sebentar, saya share screen dulu. Ketika saya bangun tadi pagi dan kemudian melihat kompas.id, bukan sponsor, tapi karena memang saya pembaca Kompas, dan saya langganan kompas.id. Mas Ega, minta tolong hostnya dibalikin. Siap. Lupa. Jadi saya itu sudah kebiasaan kalau bangun pagi itu pasti buka Kompas, buka Detik, buka CNN. Matur nuwun untuk melihat perkembangan berita. Dan tadi pagi saya menemukan sebuah berita yang sangat mengejutkan dan sedikit mengecewakan. Apakah bisa dilihat beritanya? Silahkan bisa dilihat. Beritanya aman. Mengecewakan buat saya. Oke, aman ya. Kalau nanti suaranya nggak keluar, tolong diberitahu. Siap. FIFA batalkan status Indonesia sebagai tuan rumah. Lah, apa hubungannya ini dengan audio? Tapi nanti akan saya jelaskan. Tapi berita ini cukup membuat saya sedih gitu loh. Waduh, nggak jadi kita jadi tuan rumah U20 gitu. Dan setelah sekian lama menjadi kontroversi. Tetapi yang lebih mengejutkan lagi buat saya bukan hanya beritanya, tapi versi audio berita yang ada di sini. Saya baru tahu kalau kompas.id itu sudah ada versi audio berita sebagai bagian dari layanan tambahan mereka. Seperti apa ketika berita FIFA batalkan status Indonesia sebagai tuan rumah ini kita dengarkan, atau kita mendengarkan versi audionya? Saya putarkan sedikit aja karena saya sempat rekam tadi pagi. Kita dengerin ya. Tolong dikasih tahu kalau nggak kedengeran suaranya. Oke. FIFA batalkan status Indonesia sebagai tuan rumah. Jakarta,
Kompas, FIFA membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Polemik keikutsertaan Israel yang menghadirkan penolakan kepala daerah tuan rumah menjadi dasar FIFA menganggap Indonesia tidak mampu menyelenggarakan turnamen sepak bola junior tertinggi itu. Tak hanya itu, tim Indonesia U20 juga dipastikan gagal berlaga di ajang tersebut. Berdasarkan pertemuan antara Presiden FIFA dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, FIFA memutuskan seiring situasi terkini untuk mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, tulis pernyataan resmi FIFA, Rabu. Oh, jadi rupanya Bapak Erick Thohir sudah ketemu sama FIFA dan berujung pada batal. Gimana sih ini ketua PSSI yang baru ini? Tapi oke, bukan itu yang akan kita perbincangkan. Tapi saya mau teman-teman langsung menuju ke kolom chat di situ atau buka mic juga nggak apa-apa. Kita sama-sama ngobrol di sini. Menurut teman-teman, Ya. maukah kalian mengkonsumsi berita dengan suara seperti ini? Yuk. Tidak mau saya. Kenapa Mas Ega? Robot. Robot. Kayak TikTok. Kayak TikTok gitu. Sementara yang suara robotik sekarang jadi konten TikTok jadi menarik gitu ya. Iya jadi lucu, tapi kan Jadi ini lucu. kan Kompas. Ini berita ya. Oke, ada lagi nggak yang punya pendapat? Kianli tuh, Kianli. Kayak komennya Google. Kayak komennya Google. Oke. Gitu. Tapi Video apa dong, ya? Yo. Kenapa? Videonya dinyalain. Oh iya, oke. Nggak lagi olahraga di depan layar. Oh iya, Wah, apa toh, keren. Asik sambil olahraga ini. Enggak, jalan aja. Tapi apa Mas menurut Anda yang membuat kok kayaknya nggak nyaman gitu didengar gitu loh? Ya, karena saya merasanya mendengar bukan dari manusia. Padahal kita naturalnya harus, kalau mendengar harus dari sesama manusia. Nah, itu dia. Intonasi kali ya? Intonasinya, artikulasinya. Intonasinya, betul. Oke. Tidak terasa seperti Emosinya manusia nggak yang ada itu. itu emosinya. Ada orang Kompas ID-nya Mas, mau tanyain nggak itu? Ini Mas, nanti halo kita- Sid tadi Bang Rane ini muterin ini Sid. Di Kompas ID-mu yang mana sih? Sidney namanya, Sidney Kadir. Di paling bawah. Oke. Iya dong. Mas Zidni bisa cerita dong kenapa sih? Nah, Halo Mas Ega. Nah, Iya. Saya baru tahu loh ini ada fitur audionya di Kompas Baru tahu ID nih. ini. Ya gimana tuh Mas Ega, Mas Rene? Itu dia. dia Di baru website masuk Bang, kemarin. baru masuk tadi Bang. Iya baru banget join. Baru launching kemarin ya. Enggak, maksudnya Bang dia Sidney baru join di Zoom gini. Oh, Nggak tahu oke. konteksnya nih, kenapa nih gitu? Ada apa nih? Gitu. Jadi saya mau memulai cerita tentang AI Enhanced Podcast itu gara-gara saya mendengarkan ini. Nah, pertanyaan sekarang, apakah mau mendengarkan berita dengan suara seperti ini? Ada yang Coba bilang diputar ulang, coba diputar ulang. terlalu robotik lah gitu. Tapi nanti mungkin Mas ini bisa cerita nih. Iya. FIFA batalkan status Indonesia sebagai tuan rumah. Jakarta, Kompas, FIFA membatalkan status Ya, kurang lebih seperti itu. Ini Mas Sidney ini idenya dari mana ini? Kenapa mau bikin seperti ini? Langsung diintegrasi. Tapi baru meluncur ya. Ya, thank you nih Mas Rene, Mas Ega. Dadakan langsung ditanya. Iya dong. Jadi sebenarnya ini fitur text to speech kalau di aplikasi tuh kita udah launching dari awal ya 2 tahun 3 tahun lalu tuh udah ada di aplikasi. Itu memang pembeda kita dari semua media. Kalau baca berita itu tuh nggak hanya baca, tapi kita ngelihat kesibukan orang-orang yang komut gitu. Iya. Naik KRL, naik busway, naik motor, naik mobil. Nah, ketika dia download apps-nya kita tuh dia bisa dengerin itu tuh. Jadi kayak ya udah ngalir terus kan. Nah, setelah ngeliat dari habit itu, kita coba kembangin di website. Jadilah kayak gini nih. Tapi memang cita-citanya ya kita tuh nanti bisa pilih siapa yang ngomong, terus siapa nada bicara seperti apa, kayak Wes lah ya. Asik. Itu cita-citanya. Asik. Keren. Karena kan kalau kalau di produk sebutannya MVP kan. Iya. Nah itu kita coba dulu, kalau memang banyak tractionnya mungkin pengembangannya bisa jauh lebih dari ini sih. Gitu. Oke. Thank you Mas Sidney. Thank you. Apalagi dengan teknologi AI ya, mudah-mudahan bisa jadi lebih keren lagi. Tetapi yang kemudian memang ada yang bilang terlalu robotik gitu ya, tapi saya langsung kebayang begini karena beberapa
bulan terakhir, beberapa tahun lalu bahkan saya banyak dan teman-teman terlibat dalam proyek edukasi podcast untuk karangan tunanetra, dan saya kebayang yang konten-konten seperti ini walaupun suaranya robotik akan sangat bermanfaat bagi para tunanetra. Tetapi kembali kepada selera kita, kadang-kadang kita ingin bicara dengan manusia, teman-teman. Nah, saya punya mainan lagi, mau ngajak teman-teman untuk berinteraksi. Oke, sebentar. FIFA batalkan Oke. Saya punya 6 rekaman suara di sini. Karena kan komennya tadi, wah robotik nih, wah terlalu Google Voice segala macam. Nah, saya punya 6 yang saya ambil dari layanan untuk merekam suara, layanan text to speech yang ditenagai atau powered dengan artificial intelligence. Tetapi di sini, di antara 6 ini, ada satu manusia yang bicara. Nah, saya mau ajak teman-teman untuk blind test istilahnya ya. Saya partner podcast saya di Kepo Buku itu selalu bilang kita blind test dong. Seru Jangan langsung nuduh Iya. ini AI, ini robotik segala macam, tapi kita akan coba di sini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Saya akan putarkan satu-satu dan teman-teman silakan menilai mana yang manusia. Oke? Keren. Siap. Kita coba ya. Ini semuanya saya ambil dari layanan yang nanti akan saya tunjukkan kepada teman-teman seperti apa bentuknya. Kita dengerin. Ini yang pertama. Nama saya Widya dan saya akan menemani Anda sepanjang acara ini. Banyak yang akan saya ceritakan kepada kalian semua terkait teknologi kecerdasan buatan ini. Oke. Itu Widya. Oke. Widya yang pertama. Dari yang pertama Widya. Yang kedua, kita putarkan yang kedua. Bentar. Piye tah? Nama saya Aditya dan saya akan menemani Anda sepanjang acara ini. Banyak yang akan saya ceritakan kepada kalian semua terkait teknologi kecerdasan buatan ini. Oke, selanjutnya. Aditya ya tadi ya. Nama saya kedua. Aji dan saya akan menemani Anda sepanjang acara ini. Banyak yang akan saya ceritakan kepada kalian semua terkait teknologi kecerdasan buatan ini. Nama saya Ardi dan saya akan menemani Anda sepanjang acara ini. Banyak yang akan saya ceritakan kepada kalian semua terkait teknologi kecerdasan buatan ini. Nama saya Cindy dan saya akan menemani Anda sepanjang acara ini. Banyak yang akan saya ceritakan kepada kalian semua terkait teknologi kecerdasan buatan ini. Nama saya Gadis dan saya akan menemani Anda sepanjang acara ini. Banyak yang akan saya ceritakan kepada kalian semua terkait teknologi kecerdasan buatan ini. Nama saya Widya dan saya akan menemani Anda sepanjang acara ini. Banyak yang akan saya ceritakan kepada kalian semua terkait teknologi kecerdasan buatan ini. Ada yang bisa menebak? Susah nih. Yang Widya tuh robot itu. Ya Widya pasti robot. Yang Widya robot, oke. Aditya robot, Aji manusia, Adi Para manusia. 3 yang manusia, 3, 4. Ada berapa bang yang manusia bang? 1. Aji. Suara Aji 3, manusia. Guys, Aji manusia. tulis di ini ya, tulis di chat ya supaya Siapa lagi? jelas. Siapa lagi? Yang Oke, manusia longgar. siapa? Tulis yang manusia saja. Aji manusia milenium. Oke. Tolong di chat ya teman-teman. Nomor 3. Nomor 3 ya. Gadis galak katanya. Oke. Gadis galak ya. 3 Gila. manusia. Oke. Aji, Ardi. Aji atau Ardi? Oh, kata Aji. Meti malah ada 3 katanya. Ada 3 manusia, cuma 1 loh. Nomor 6 galak, oke. Jadi saya pengen tahu gitu loh teman-teman, apa kenapa mayoritas ini memilih Aji yang katanya manusia? Karena pertanyaan sekarang berarti kita sebenarnya bisa loh merasakan mau secanggih apapun, karena ini salah satu layanan yang lumayan canggih, nanti akan saya share bentuknya. Walaupun memang untuk fitur bahasa Indonesia yang memang masih belum secanggih fitur bahasa Inggrisnya, tetapi sudah lumayan bagus gitu. Nah, kenapa kalau kata Mbak Dita, ada orang VO di sini Mbak Dita, intonasi, penekanan, interpretasinya itu dapat dari Aji gitu ya. Intonasinya kalau kata Mbak Noni tidak sama dengan robot. Jadi ini yang selalu saya ajak teman-teman ketika kita ngobrol atau berdebat soal AI. Jangan langsung bilang, wah ini AI nggak bagus, tapi kita blind test aja dulu.
ChatGPT misalnya. Kita waktu saya ngobrol dengan seorang teman di salah satu episode podcast Kepo Buku yang kami asuh, itu kita sempat bilang, kayaknya memang jadi subjektif ya kalau kita pakai ChatGPT untuk bikin skrip, tapi kemudian langsung kita akuin. Sekarang kita nggak akuin sebagai ChatGPT, blind test, dengerin hasilnya, apakah bisa ditebak. Itu ditulis oleh manusia atau ditulis oleh artificial intelligence. Kurang lebih seperti itu gitu. Jadi kenapa kemudian saya memilih untuk mengajak teman-teman untuk seperti ini, karena dari situ mungkin kita bisa lebih mengetahui, dan mungkin orang yang ingin developing untuk suara dengan artificial intelligence ini jadi lebih tahu. Karena ada hal yang masih belum bisa digantikan oleh chat intelligence atau chat GPT atau artificial intelligence, yaitu kemampuan emosi, rasanya itu masih belum ada. Seperti yang saya bilang ngobrol di hikmat episode lalu itu, rasanya itu belum ada. Benar, memang yang manusia itu adalah aji. Saya sempat berpikir atau perdengarkan kepada teman-teman, dan teman-teman bilang, ada seorang teman bilang, kayaknya gadis deh yang manusia. Gitu loh. Banyak ya, yang gadis itu serem sih. Ya kan? Gadis banyak serem yang sih. Banyak yang nebak gadis kan. Tapi itu sebenarnya text to speech yang yang menggunakan artificial intelligence. Jadi bayangkan seberapa advance-nya ini bisa ke depan. Tapi saya akan tunjukkan juga bahwa emosi manusia itu kan bisa diukur misalnya dengan intonasinya, kecepatan ngomongnya, lambat, cepat, marahnya, suaranya dalam kalau penting, kalau dia tinggi, dia menjerit, segala macam, itu bisa. Tapi juga kan bisa diukur dengan misalnya cara dia membuat pause-nya. Kalau Aji tadi, dia cara pause-nya kan lebih rapi gitu, manusia banget. Kalau yang ChatGPT atau yang artificial intelligence itu lebih berjarak. Itu kalau artificial intelligence. Jadi karena kita bicara soal bagaimana artificial intelligence bisa meningkatkan kualitas podcast kita atau enhance podcast kita. Salah satunya mungkin kita bisa menggunakan tamu-tamu atau narasumber yang dari ChatGPT, skripnya, kemudian suaranya adalah suara-suara dari artificial intelligence juga. Itu mungkin terjadi. Tetapi jangan lupakan pula bahwa suara kita yang manusia pun bisa di-enhance dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Saya akan tunjukkan nanti layanannya, tapi sekarang ini ada contoh lagi. Saya merekam suara ini di kantor dengan AC yang full blast. Kita dengarkan seperti apa hasilnya, dan nanti diperbaiki dengan artificial intelligence jadi seperti apa. Karena apa? Ketika ngomong podcast, ketika saya banyak membuat training podcast, banyak yang bilang, hal pertama adalah suara saya jelek. Suara saya nggak ngebas. Suara saya nggak kayak Sambas gitu. Sambas mah udah angkatan jauh ya. Nggak seperti suaranya Najwa Shihab misalnya. Nah, kita coba dengarkan. Saya merekam ini dengan handphone. Handphone saya adalah handphone Xiaomi. Dan kita dengarkan seperti apa. Ini di dalam ruangan yang bergema dan full AC blast ya. AC-nya full blast, sorry. Kita dengarkan dulu. Ini percobaan menggunakan podcast.adobe.com. Jadi ini gua rekam dengan menggunakan ponsel Xiaomi Redmi Pro 9 di dalam ruangan dengan AC yang full blast, dan posisi mikrofon itu ada seperti layaknya orang bertelepon gitu kurang lebih. Nah, seperti apa hasilnya setelah kita enhance? Kita coba. Bayangkan teman-teman, sekarang kan lagi tren tuh bikin podcast langsung dengan menggunakan handphone atau mikrofon yang mungkin belum proper karena kita lagi coba-coba, tapi kemudian kita mau suara kita tetap bagus. Ini hasilnya seperti ini nih setelah kita enhance dengan teknologi artificial intelligence. Nanti saya akan jelaskan layanan apa yang saya pakai. Ini percobaan menggunakan podcast.adobe.com. Jadi ini gua rekam dengan menggunakan ponsel Xiaomi Redmi Pro 9 di dalam ruangan dengan AC yang full blast, dan posisi mikrofon itu ada seperti layaknya orang bertelepon gitu kurang lebih. Ini percobaan menggunakan podcast.adobe.com. Jadi ini gua rekam dengan menggunakan percobaan menggunakan podcast.adobe. Oke, suaranya numpuk tadi, sorry. Keren. Itu di dalam ruangan dengan AC full blast, ada suara anginnya, ada suara gema ruangannya. Saya mau jadikan challenge ini jadi lebih menarik lagi, karena sekarang saya keluar dari ruangan,
ada air mancur, lagi hujan rintik-rintik. Sekarang kita dengerin rekamannya lagi-lagi dengan handphone. Ini gue rekam di luar ruangan, hujan lagi rintik-rintik, terus di sebelah air mancur ada kolam dengan air mancurnya, dan di sebelah kanan ada orang ngobrol, lumayan berisik gitu. Jadi kita lihat apakah ini bisa di-enhance dengan menggunakan podcast.adobe.com untuk menghilangkan noise dan meningkatkan kualitas suaranya. Oke, suaranya mudah-mudahan kedengeran ya di sana ya melalui Zoom. Hujan, kemudian ada air mancur, ada orang ngobrol gitu ya. Ngobrolnya kedengeran juga. Ya. Believe it or not, ini hasilnya setelah saya enhance dengan artificial intelligence. Kita coba dengarkan. Ini gue rekam di luar ruangan, hujan lagi rintik-rintik, terus di sebelah air mancur ada kolam dengan air mancurnya, dan di sebelah kanan ada orang ngobrol, lumayan berisik gitu. Jadi kita lihat apakah ini bisa di-enhance dengan menggunakan podcast.adobe.com untuk menghilangkan noise dan meningkatkan kualitas suaranya. Mari kita coba. Gitu teman-teman. Keren. Gokil kan? Gokil Dalam banget. artian bahwa sebenarnya kalau orang yang ngerti audio ya, apa yang dilakukan oleh artificial intelligence ini adalah pertama mengambil noise latarnya. Tetapi kan kalau pakai yang namanya noise reduction, itu kan mereka hanya bisa mengambil latar yang statis. Ini suara hujan, keretak. Kadang-kadang itu susah untuk diambil, sehingga pasti masih nyisa. Ini enggak. Kemudian yang dia lakukan juga adalah melakukan proses EQ atau equalisasi terhadap suara kita, sehingga suara kita jadi seperti direkam dengan mikrofon profesional. Begitu janji dari layanan ini. Nanti akan saya ceritakan atau saya tunjukkan layanannya, dan teman-teman bisa langsung coba, karena kita ngobrol soal bagaimana AI bisa enhance podcast kita kan, gitu. Itu daging. Alah, daging. Jadi, dan ini sederhana dan ini sudah ada. Tapi kalau mau ngomongin soal the future of audio, the future of podcast, ada yang jauh lebih keren lagi. Karena tadi kan kita menggabungkan bagaimana manusia bisa digantikan suaranya oleh AI. Terus bagaimana AI bisa memperbaiki suara manusia. Sekarang saya ingin tunjukkan, ini apa namanya bentuknya ya. Kalau audionya tadi kelihatan kan yang kasar ini di sini halus, menunjukkan bahwa ininya noise-nya sudah hilang. Tapi saya mau menunjukkan lagi the future of audio yang bahkan sudah ada sekarang ini. Teman-teman, namanya Radio GPT. Wow. Kakaknya Chat GPT, oke? Sedikit latar belakang. Radio GPT ini dibuat oleh namanya Futuri Media. Futuri Media ini memiliki teknologi text to speech yang sangat natural, yang sangat bisa meniru suara manusia. Kemudian mereka gabungkan dengan teknologi dari ChatGPT 3,5 kalau nggak salah, apa sudah pindah ke versi 4 nggak tahu. Mereka gabungkan ini dan mereka jadikan ini radio. Jadi naskahnya itu menggunakan ChatGPT, membuatnya itu menggunakan ChatGPT, istilah-istilah slang-slang lokalnya, walaupun ini masih di Amerika ya, slang-slang lokalnya semuanya menggunakan ChatGPT, suaranya menggunakan teknologi yang dimiliki oleh Futuri. Dan hasilnya, kalau saya nggak sebut ini ChatGPT, saya nggak tahu apakah teman-teman akan bisa mengenali, tapi kita coba dengerin aja ya hasilnya. Ini saya cuplik sedikit. Dan nanti juga akan saya tunjukkan di mana kita bisa mengakses ini. Radio GPT. Bask in the glory that is Radio GPT. We're a listening experience powered by artificial intelligence. Welcome to 100% AI. I got knowledge for days. I am full of knowledgey goodness. I know a lot, and I am not afraid to share it. I'm completely AI. So am I. Me too. We all are. We're your entertainment assistants. 100% generated by artificial intelligence. Every voice you hear on Radio GPT is 100% AI. Here's what's trending on social media in Springfield, discovered and delivered in real time on Radio GPT. If you fake being sick to get out of work, let us introduce you to your leader. Amanda Briggs has been fired from Springfield University for allegedly faking a pregnancy to get 7 weeks of paid time off. Co-workers say there was something odd about her baby bump.
She was accused of fraud after sharing pictures of different babies to try and prove her story and now faces up to 25 years in prison, which could make anyone's water break. Live, made locally in Springfield, and 100% voiced and powered by AI. This is Radio GPT. Keren ya? Penyiar terancam katanya. Gila. Script writer terancam. Bayangkan dengan chat Om, keren banget, parah. Itu dia kan. Kacau. Dengan ChatGPT kita bisa memerintahkan mereka bukan hanya sekadar untuk membuat skripnya, tapi menyesuaikan bagaimana skrip itu disesuaikan dengan berita di sebuah daerah tertentu. Nah, itu semuanya sudah dilakukan secara otomatis oleh Radio GPT. Jadi udah bisa dibilang ini udah jalan aja apa adanya, gitu loh, tanpa memerlukan manusia lagi. Nah, saya sendiri jadi senang dengerin Radio GPT karena apa? Satu hal yang paling penting, karena informasinya buat saya nggak relevan ya. Tapi yang paling penting adalah lagunya sangat relevan. Jadi saya nebak ini ChatGPT ini yang di belakang Radio GPT ini adalah orang-orang yang generasi selera musiknya sama dengan saya. Wow. Tapi bayangkan bagaimana kalau itu semua dimasukkan, selera musiknya, age, gender. Playlist masih manusia ya atau gimana? Playlistnya juga dilakukan oleh ChatGPT. Gitu. Jadi semuanya 100% sampai suara-suaranya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman bisa dengerin. Tapi yang menarik dari teknologi ini adalah pertanyaan, apakah benar kita terancam? Ini saya akan kembali kepada teman-teman masing-masing. Apakah benar kita terancam oleh yang namanya teknologi artificial intelligence? Tapi ini sebagai bagian terakhir, saya mau ada sekitar 20 menit ke depan, saya mau sharing lagi apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang tertarik atau memang sudah terjun di bidang podcasting dan bisa menggunakan teknologi dari artificial intelligence ini. Saya punya ada beberapa. Sebentar, saya sharing. Oke, yang paling sederhana adalah ketika kita memanfaatkan ChatGPT itu untuk membuat skrip. Skripnya bisa sederhana, tetapi kalau Anda seorang ahli bikin prompt, saya di sini ada salah satu yang udah jago banget bikin prompt karena dia sering menggunakan. Itu bahkan kita bisa bikinnya lebih canggih. Saya bikin dalam bentuk yang sangat sederhana. Jadi ada salah satu episode podcast saya, namanya Gen B. Gen B ini sebuah podcast yang bicara tentang sudut pandang dari sebuah generasi bapak-bapak yang jenggotnya udah putih gitu ya, tapi masih pengen gaul. Idenya seperti itu. Tapi ada salah satu episode di mana saya meminta ChatGPT untuk membuat skrip. Jadi prompt yang saya masukkan adalah buatkan skrip yang bertema tentang kolaborasi. Jadi waktu itu saya mau bikin tema tentang kolaborasi di zaman Orde Baru karena sesuai dengan segmen dari podcast ini. Kemudian saya minta saya minta ChatGPT untuk jadikan itu sebuah skrip dengan 2 pembawa acara. Dari situ skripnya saya ambil, saya masukkan ke text to speech yang powered oleh artificial intelligence. Hasilnya kita dengar cuplikannya sedikit aja. Kamu kok ada di sini? Loh, Agung, kamu juga kok ada di sini? Entahlah, gue juga bingung. Tahu-tahu disuruh ngomong aja di podcast si Babeh. Iya, gue juga disuruh. Lagian kemana sih si Babeh? Seenaknya nyuruh-nyuruh kita. Padahal dia kan gak suka sama teknologi suara artificial intelligence gini. Alasannya, gak manusiawi lah, gak ada jiwanya lah, pret lah. Hahaha, kayaknya dia lagi males. Gitu. Jadi bisa jadi dialog karena saya masukkan, dan itu masukannya itu sudah bukan kayak dulu lagi yang ngebayangin saya download yang A, saya download yang B, kemudian saya mixing. Enggak, semuanya dilakukan secara otomatis. Nanti akan bisa kita tahu seperti apa caranya. Jadi tinggal masukkan paste text, langsung keluar suaranya, kita tentukan siapa yang mau ngomong, karakter suaranya seperti apa, itu bisa kita lakukan. Ini hanya cara untuk enhance podcast kita, tapi pilihannya harus kembali kepada teman-teman. Apakah ini enak, ataukah cocok, ataukah kira-kira pendengar akan menikmati atau tidak, itu kembali kepada teman-teman atau masing-masing podcasternya. Terus ada satu podcast juga, nih ada orangnya di sini nih, orang Jogja nih, saya numpang pinjam ya, nggak izin lagi, tapi sudah ada live, sudah ada di Spotify, jadi langsung aja saya dengerin. Ini numpang bercerita. Ada yang bisa nebak? Oke, yang udah tahu diem ya. Ada yang bisa nebak yang mana manusia, yang mana artificial intelligence. Kita dengerin sedikit aja cuplikannya ya.
Selamat datang di Numpang Bercerita. Saya Dita, human, yang akan menjadi host podcast ini. Perlu ditegaskan tentang status saya sebagai human, karena cerita yang akan Anda dengar nanti dibuat dan dibacakan oleh Artificial Intelligence. Di episode perdana ini, AI bernama Sarah akan numpang bercerita. Untuk Anda para human, dengarkanlah cerita dari Sarah. Dia memang AI, tapi siapa tahu dia mengambil kisah hidup Anda. 3, 2, 1, go AI. Halo teman dengar, aku Sarah. Aku menikah dengan seorang pria bernama Tio dan kami sudah bersama selama 5 tahun. Sejak dulu aku tahu bahwa bahasa cintaku adalah kata-kata afirmasi. Mbak Dita diterusin ya podcastnya, ini keren banget. Tapi itu idenya, bagaimana Mbak Dita? Banget, Dit. Keren banget. Memanfaat. Nanti kita minta Mbak Dita cerita juga ya. Oh iya, sharing pasti, juga ya. pasti. Gila, keren banget. Tapi ada satu hal yang pasti yang bisa saya bagi tahu kepada teman-teman. Ini untuk mixingnya, masukin lagunya segala macam, itu pun sudah dilakukan oleh teknologi yang namanya Anchor atau sekarang Spotify for Podcaster. Jadi untuk masukin musiknya, ducking musiknya atau musiknya turun di atas suara segala macam itu dilakukan oleh teknologi. Dan itu semuanya sudah terjangkau oleh kita, siapapun bisa, bahkan dengan menggunakan handphone sekalipun. Saya nggak tahu apakah teman-teman podcaster di sini udah tahu, tapi sebenarnya Anchor atau Spotify for Podcaster aplikasinya itu bahkan sudah disusupi oleh teknologi yang sudah artificial intelligence yang bisa menghapus background suara. Jadi kalau kita ada di luar, kita merekam dengan handphone, hanya dengan handphone, nggak usah dengan mikrofon, hanya dengan handphone, berisik kayak tadi hujan, itu bisa dihilangkan suaranya dengan enhancing dari Anchor atau aplikasi yang namanya Anchor atau Spotify for Podcaster, itu nama barunya. Dan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Bang, ini ada pertanyaan yang asli, ada suara nafasnya, itu nggak relevan ya, karena nafas bisa dipotong ya. Nafas bisa dipotong, nafas bahkan itu bisa menjadi elemen. Saya pribadi ketika ngedit ya Mas Ega, saya kalau ngedit saya suka copy suara-suara tarikan nafas. Oh, oke. Ya. Jadi ketika misalnya saya memotong suara tertentu gitu ya, ada suara saya potong di tengah gitu ya, kan ada jeda kosong tuh. Nah itu bisa saya masukin suara nafas. Nah, dan itu dengan teknologi itu hanya sederhana aja menurut saya, bisa dilakukan. Saya akan tunjukkan juga bagaimana nanti unsur-unsur intonasi, artikulasi, pitch itu juga bisa diatur dengan teknologi ini. Ini yang pertama ini. Ini namanya Murf.ai. Murf.ai. Itu bahkan kita bisa memilih orang-orangnya, pengisi suaranya. Ini saya ngambil yang orang Indonesia semua, baru ada 4 orang Indonesianya ya. Adi, Indah, Agung, dan Aulia gitu ya. Kemudian jadikan dialog di sininya. Nanti setelah selesai bisa kita download. Masih belum puas, sayang saya belum bisa praktekkan ini karena masih versi yang belum upgrade. Tapi masih belum puas, misalnya ada rekaman suara saya sendiri. Saya lagi ngomong seperti ini, saya mau jadikan dia perempuan suaranya. Itu bisa dilakukan dengan namanya voice changer. Dan itu suaranya mulus banget. Mulus banget. Jadi bayangkan ketika kita mau siaran sendiri, tapi kita mau siaran dengan 2 orang, kita lagi sendiri aja, kita bisa melakukan itu. Kita merekam suara kita, tinggal masalah bagaimana memanfaatkan voice changer untuk menggantikan suaranya jadi perempuan, jadi anak-anak, jadi seperti suaranya suara-suara orang terkenal, itu bisa dilakukan. Nah, contoh di sini saya menggunakan misalnya percakapan antara 4 orang ini. Jadi semua orang yang ada di Murf.ai ini, orang Indonesianya saya kumpulin, saya jadikan mereka ngobrol. Jadi ngobrolnya kurang lebih ini semuanya text to speech. Yang menarik karena dia sudah enhance, sudah lebih canggih lagi karena kita bisa memasukkan pause di sini, kita bisa naikkan pitch-nya. Kalau orang marah itu seperti apa, kalau orang cenderung lebih muda itu pitch-nya biasanya lebih tinggi, kalau orang yang lebih tua pitch-nya lebih rendah. Speed-nya ketika dia lagi mau bicara sesuatu yang penting dia dipelankan, kalau mau ngomong sesuatu yang
yang cepat atau misalnya sedang bergembira, speednya dinaikkan tanpa mengubah kualitas suaranya. Jadi istilahnya suaranya nggak berubah jadi Donald Bebek gitu. Karena kadang-kadang kalau di aplikasi kalau kita cepatkan itu suaranya kan jadi membebek gitu, jadi kayak Donald Bebek. Nah, kita dengerin hasilnya. Hei cantik, boleh kenalan nggak? Namaku Agung. Dih, apaan sih? Sok kenal banget kamu. Kenalan ama aku aja, Neng. Hei, dasar mata keranjang. Hei cantik, boleh kenalan? Oke. Memang masih belum sempurna ya, tetapi coba input dengan menggunakan bahasa Inggris. Ini karena buat saya masalahnya hanya bagaimana menyempurnakan bahasa Indonesia. Dengan bahasa Inggris itu sudah luar biasa gitu. Sudah luar biasa. Nah, fitur yang sama juga bisa ditemui di yang namanya play.ht. Play.ht ini juga sama kurang lebih, bisa teman-teman manfaatkan ya. Ada fitur gratisnya, jangan khawatir. Itu sama prinsipnya, cari suaranya, masukkan naskahnya, cari suaranya, masukkan naskahnya. Tetapi coba perhatikan bedanya, karena ini saya gunakan yang bahasa Inggris. Sorry, bentar ya. Welcome to Whatever Podcast. I'm your host, Charles Appa Kabar. And I'm Charlotte. Hey, I'm the host too, remember? Oh, yeah, sorry. So in this episode, we will be talking about the impact of artificial intelligence on the podcast, radio, and other audio industry. So stay tuned, guys. We'll be back after this message. Oke. Ini pun punya fitur voice changer, sama dengan yang Morph tadi. Jadi itu bisa dilakukan juga. Dan kalau teman-teman berpikir bahwa, wah ini sih masih amatiran ya, tapi dengan fitur yang sudah upgrade, yang lebih canggih lagi, mereka bisa menciptakan yang namanya podcast.ai. Podcast.ai ini adalah idenya membuat podcast menggunakan suara orang-orang terkenal, tapi bukan orang itu yang bicara. Dan fitur itu sudah bisa ditemui pada fitur play.ht ini. Podcast.ai ini bisa dicari di Spotify, juga bisa dicari di website mereka podcast.ai. Yang paling kita kenal di sini tentu saja Oprah ya mungkin, atau Richard Feynman buat yang, atau Quentin Tarantino gitu ya. Tapi misalnya mereka bisa meniru Oprah ngobrol dengan suaranya Oprah, tapi naskahnya atau isi kontennya bukan Oprah. Kita dengerin. This podcast is brought to you by Play.ht. All content is generated by artificial intelligence. Listener discretion is advised. Good afternoon, everyone. I'm so glad to be here with you all today to talk about something that is so important to all of us. Saya nggak tahu ada penggemarnya Oprah di sini atau tidak, tapi suaranya mirip banget kan? Mirip banget. Atau Zach Galifianakis ngobrol dengan Quentin Tarantino. Ini dialog. Kita dengerin dikit aja. Good, I think so too. Well, Zach, it's like trying to wrangle a bunch of cats into a single direction. Wow, that actually sounds really hard. So what do you think of my comedy? To be honest, Zach, I've never really been a fan of your style. Quentin Tarantino-nya mirip banget. Gitu loh, teman-teman. So, apakah kita sedang berada atau sudah mulai ada di era artificial intelligence untuk podcast? Apakah kita terancam dengan ini? Kita di sini maksudnya para podcaster, para pelaku radio, audio, dan lain sebagainya. Itu kembali kepada teman-teman masing-masing. Apakah ingin memanfaatkannya atau merasa bahwa ini nggak cocok atau gimana? Tapi saya akan perlihatkan sekali lagi, masih ada 2 lagi yang mau saya sharing sebelum kita ngobrol-ngobrol. Saya mau sharing tentang sebuah atau masa depan podcast. Masa depan podcast itu bernama Project Shasta. Project Shasta ini kemudian dibeli oleh Adobe dan mereka menjadikannya menjadi Adobe Podcast. Podcast.adobe.com alamatnya. Jadi Project Shasta ini istilahnya sudah lengkap. Walaupun memang belum diperkenalkan karena masih versi beta, jadi kita cuma boleh mendaftar, nanti diberitahu katanya kalau udah jadi, tapi kan sampai sekarang di PHP-in terus gitu. Tetapi paling tidak sudah wujudnya sudah kelihatan. Pertama, dia bisa membuat transkrip. Jadi ketika kita merekam suara kita, dia bisa menjadikannya transkrip. Kemudian dari hasil transkrip itu, kita juga bisa mengeditnya. Cara mengeditnya gimana? Kalau
editor-editor seperti saya yang zaman-zaman sekarang ini ngeditnya tentu saja pakai aplikasi kayak Adobe Audition atau Audacity. Jadi editor-editor atau alat-alat untuk mengedit audio gitu ya. Di sini cara ngeditnya adalah hanya dengan menghilangkan kata-kata yang mau dibuang misalnya. Atau menambahkan kata-kata yang mau dibuang. Langsung dibaca oleh artificial intelligence, misalnya ada tambahan kata-kata, itu langsung masuk dan langsung mulus peralihannya. Itu yang masa depan dari dunia podcasting. Kemudian kita bisa ngobrol dengan teman, hanya dengan memanfaatkan layanan berbasis web ini. Dari ngobrol dengan teman, suaranya nggak enak, kayaknya suaranya kurang mantap nih. Bagaimana kalau suaranya bisa di dalam satu ruangan, itu bisa di-enhance lagi suara hasil rekamannya. Saya mau perlihatkan cuplikannya sedikit, teman-teman. Kalau ke podcast.adobe.com nanti bisa melihat video lengkapnya. Tapi saya mau perlihatkan sedikit betapa canggihnya sistem ini. Jadi ketika si founder dari Project Shasta ini mendemonstrasikan saat dia ngobrol dengan temannya. Kita lihat ya. Hey, Caitlin. Hey, Sam. Well, thanks for being a guest on my new podcast. I'm going to start recording now. So earlier, you told me you had a very unusual commute this morning. Can you tell me that story again? Yeah, so I was waiting for the Q train as usual when my AirPods died. So I was forced to actually listen to my surroundings, and that's when I started to hear something really weird. Whoa, I want to hear the rest of that story, but I have to finish this walkthrough. We'll finish this later. Yeah, no problem. Thanks for having me. See ya. Bye. After finishing the recording and Caitlin leaving, Project Shasta uploaded and transcribed all of that audio. I'm going to clean it up a little bit, delete some unnecessary parts. And as I'm listening back to it, I'm noticing that the audio could use some improvement. Caitlin is in a very different environment, and our microphones sound very different from each other. And I'm wondering if I can spruce that up. So I can go to the filters over here on the right, and in here there's an enhanced speech filter. Now before I turn this on, I'm just going to play Caitlin's audio a little bit for you again so we can hear the difference. Yeah, so I was waiting for the Q train as usual when my AirPods died. And now I'll turn it on and we'll listen again. Yeah, so I was waiting for the Q train as usual when my AirPods died. Guys, this is the future of podcasting. Bayangkan kalau kita bisa memanfaatkan dan semuanya menggunakan layanan online. Mulai dari editing, scripting, enhancing. Ini sedang dalam tahap pengembangan, masih dalam proses beta, tapi teman-teman sudah bisa subscribe, sudah bisa registrasi, nanti akan diberitahu kalau layanan ini sudah hidup. Tetapi ada satu layanan dari podcast.adobe.com ini yang sudah bisa langsung dipakai. Dan itu yang tadi saya contohkan ketika saya ngobrol di tengah hujan deras dan air mancur. Yang namanya Enhanced Speech. Ini fiturnya masih gratis, yuk manfaatin, silahkan gitu. Jadi cara pakainya adalah kita rekam suara kita, mau pakai handphone, mau pakai apa. Saya tadi, yang saya contohkan tadi, saya rekam dengan handphone. Kemudian saya drag masuk ke dalam drag and drop ini. Baru kemudian dia akan proses. Dan suaranya akan berubah. Dan mereka mengklaim mereka bisa mereplikasi suara yang dihasilkan dari mikrofon yang canggih. Bahkan mereka bisa membantu kita untuk ngecek kemampuan mikrofon kita di mana, jarak yang dipakai seperti apa, volume seperti apa, supaya walaupun mikrofon yang dipakai adalah mikrofon murahan, kita bisa mendapatkan suara yang optimal. Ini sudah gratis. Jadi future-nya podcast itu sudah dikasih intip sedikit, teman-teman. Bisa dipakai dan langsung dibikin gitu. Itu kalau ada teman-teman yang memilih untuk, udahlah saya nggak mau pakai suara AI, saya mau pakai suara saya sendiri, tapi bagaimana suara saya bisa di-enhance dengan teknologi seperti ini. Begitu. Jadi silakan, podcast.adobe.com. Keren. Yang terancam bukan podcaster, Om. Apa tuh? Tapi yang jualan mic. Bener kan? Betul. Jualan mic mahal. Betul banget. Dan terakhir, sebelum kita ngobrol, nih dia nih yang mau coba, silakan listen.streamon.fm/radio GPT. Wah, ini nanti semuanya akan saya share aja deh link-linknya, di mana di share-nya, makanya gabung dong ke komunitas Ngapain. Nanti di situ akan di-share, di situ, kalau istilah saya itu sampai muntah-muntah lo ngomongin AI di situ. Maaf ya.
Tapi dapat ilmunya luar biasa. Saya udah pakai Midjourney. Oh ya, tambahan lagi buat podcaster kan harus ada salah satu daya tariknya adalah cover artnya ya. Cover art. Ya, betul. Bikin dengan Midjourney hasilnya, aduh, masya Allah, keren banget gitu. Nah, ini semua bisa kita lakukan. Jadi sedikit pesan sponsor selain nanti berharap dapat dari Saur Sally, yaitu bergabunglah dengan komunitas Ngapain. Ngapain, betul. Itu Bapak foundernya ada suaranya barusan yang bisa didengarkan. Gitu, teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya cuma memberikan beberapa alternatif yang saya tahu. Mungkin ada yang lebih tahu lagi, ada yang punya menemukan layanan-layanan lain yang bisa dipakai untuk meningkatkan podcast kita. Pilihannya mau pakai suara dari AI atau pilihannya mau pakai suara kita enhance dengan AI. Itu semua dikembalikan kepada teman-teman sendiri dan sesuai dengan selera masing-masing. Gitu, Mas Ega. Terima kasih, Bang Rana. Siap. Udah ilmu daging semua tuh, udah nggak ada tambah-tambahan dah. Kalau mau tanya silakan. Tuh Mas Ega udah ada yang nanya tuh bagi link join grup katanya. Oh iya, langsung ya teman-teman, langsung ya. Nih ada syaratnya teman-teman. Tuh perkenalan dulu, terus ngisi form, lalu klik link untuk bergabung. Udah gitu doang. Asik. Berapa lama ini berdirinya komunitasnya dan sudah berapa orang? Berapa lama? Baru 2 minggu paling. Baru 2 minggu ya? Baru 2 minggu, terus sudah 269 anggotanya. Itu dia. Kenapa sih kita minta biodata? Karena kan grup WhatsApp grup itu kan nomor pribadi ya Om ya? Iya. Itu yang apa ya, nggak semua orang kan berkenan nomor pribadinya di share, tapi kan karena kita udah bikin grup Discord dan tetap ramenya di WA, ya udah kita terusin dulu sembari nanti kalau pasti rame banget, berisik banget, baru nanti pindah di Discord. Tapi sementara ini masih di WA. Nah, karena kita mesti tahu nih siapa-siapanya, ntar jangan sampai orang yang jualan atau bahkan cari jodoh doang misalnya di grup. Itu ada di grup ya, kita sama-sama terbuka lah. Itu aja sih sebenarnya. Iya. Oke teman-teman. Lagi tertarik belajar bikin prompt tuh di grup, keren-keren ya. Iya, bagus-bagus ya. Gila-gila. Jago-jago. Nah, makanya dalam bulan puasa ini aku todongin satu-satu. Ada yang jago marketing tuh Sydney tuh, nanti hari Minggu. Asik. Ini dia. Terus Sabtu ini juga nanti ada share amnya 3 raksa dulu. Terus banyak lah, ada yang jago software. Silakan teman-teman gabung, semoga bermanfaat. Nah, ini ada pertanyaan Bang Rane. Ya. Langsung saya bacakan ya. Om Rane, yang Adobe Enhance itu format outputnya apa? Oh ya, outputnya apa itu? Oke, Adobe Enhance itu inputnya MP3 atau WAV, outputnya WAV. Jadi memang udah kualitas yang tinggi, WAV. Oh, paling tinggi ya WAV ya? Iya. Cuma tantangannya adalah begini, karena teman-teman kemudian mungkin dosa saya juga sih, dan dosa beberapa orang yang mencontohkan, yaitu apa? Wah, ini suara paling jelek aja bisa jadi suara yang bagus. Enggak juga gitu loh. Saya pernah merekam video orang tanpa sengaja lupa nyalain mikrofonnya, jadi cuma nangkap suara dari mikrofon kameranya. Tenang aja, nanti bisa masukin ke podcast Adobe Podcast. Setelah dimasukin, yang hasilnya adalah noise-nya hilang, suaranya bersih, equalizasinya bagus, tapi orang itu ngomongnya nggak jelas, ngomong apa, kayak bahasa planet gitu loh. Oke. Jadi prinsipnya kalau mau pakai Adobe Podcast ini adalah usahakan hasilnya sebagus mungkin dulu, jangan ekstrim-ekstrim juga kayak hujan-hujanan direkam gitu. Iya. Dan itu nanti kalau semakin jelek hasilnya, semakin jelek materi yang mau diinput, itu semakin lama dia ngerunning AI-nya. Mikirnya gitu. Semakin berat lah ya. Mikirnya semakin berat gitu. Tapi hasilnya ya lumayan bagus gitu. Oke. Sip. Thank you. Oke teman-teman, nanti saya pilih ya. Siapa, kan ada emailnya, nanti dapat vouchernya Saur Sally. Asik. Yang tanya. Ini kayaknya di sini betah kan nunggu Saur Sally aja sih, bukan karena kita aja nih. Maaf ya, karena godaan puasa. Oke, dari Apri, selain Enhance adakah yang lain Om? Barusan nyoba hasilnya agak kurang, mungkin karena sumber suara agak bergema yang tadi ya berarti. Iya.
Rizky Nugroho tanya Om Rane, kalau AI sudah perfect dan bisa full otomasi, kita bakal ngapain ya? Jadi konsumen aja. Kita jadi otaknya lah. Itu dia, makanya tadi saya bilang apa yang saya ceritakan di sini, Mas Rizky, adalah hanya memaparkan apa yang bisa kita manfaatkan dari bagi teman-teman podcaster. Mau pakai suara yang sudah canggih, bahkan, saya nggak bisa demonstrasikan di sini, tapi saya kemarin baru download sebuah aplikasi namanya Voice Mode. Kalau mau coba Voice Mode, VOICEMOD, itu sebenarnya aplikasi lama yang prinsipnya adalah voice changer, bisa mengubah suara-suara gitu ya. Terus Voice Mode itu baru saja membeli sebuah layanan artificial intelligence. Jadi sekarang fitur voice changer mereka sudah ditenagai oleh artificial intelligence. Dan itu gila, itu suaranya itu bisa berganti-ganti, bisa macam-macam. Kita bisa suaranya jadi kayak bintang film lah suaranya, atau bisa suaranya kita seolah-olah sedang berada di tengah demonstrasi. Itu luar biasa, bagus banget. Coba deh, Voice Mode. Dengan Rp100.000, Anda sudah bisa memanfaatkan fitur yang paling standar. Alah, jadi ngiklan gue. Bang Rane, kita OOT nih. Jadi kan yang kita takutkan bersama yaitu ketika mau tahun depan kan pemilu. Kalau suaranya, saya misalnya politisi nih, capres nih, ngomong sesuatu yang menjelekkan pihak lain gitu kan, itu kan enggak, kan kita tahu beliau ini siapa, itu bisa dikenali nggak sih? Maksudnya, wah mesti tanya Bang Rane nih, mengenali apakah benar apa enggak beliau ngomong gini. Nah, dikenalinya sebenarnya secara teknologi saya nggak ngerti ya, saya nggak terlalu ngerti. Mungkin ada ya teknologi seperti yang juga dilakukan oleh ChatGPT. Ada layanan yang bisa mengenali apakah itu dibuat dengan ChatGPT walaupun nggak 100% bagus gitu ya. Tetapi kan juga yang terpenting adalah kita bisa mengenali dari karakteristik suaranya. Karena misalnya nih, saya menggunakan layanan yang membuat suara saya, yang saya ngomong standar seperti ini, bisa seperti suaranya Morgan Freeman. Itu saya mau buat nanti di salah satu episode terbaru podcast saya yang terakhir. Sekalian promosi. Untuk menunjukin. Apa namanya podcastnya? Gen B. Gen yang tadi B. ya, Gen B. Ya, Oke. Gen Di B. Spotify ya? Iya, cuma ya minta maaf ya, itu isinya sampah semua karena di situ tempat saya untuk bereksperimen. Jadi tempat saya bereksperimen di situ untuk bikin macam-macam gitu ya. Morgan Freeman-nya itu suaranya bagus, persis banget gitu loh. Padahal saya ngomongnya standar begini loh, saya nggak harus ngeberatin suara saya. Tetapi ada bagian-bagian tertentu ketika kita narik napas itu juga kemudian ditranslate sebagai tarikan napasnya Morgan Freeman, dan itu malah jadi mengerikan suaranya gitu, jadi aneh. Pause-nya sama juga. Pause-nya kan tergantung dari kita. Kita mau pause-nya seperti apa. Jadi dia mengikuti emosi kita. Kita jerit, kita marah. Itu ngikutin gayanya kita. Itu bisa menjadi Morgan Freeman. Jadi emang kekhawatiran yang mendasar tadi Mas Ega ketika suaranya Pak Jokowi misalnya kan bisa aja gitu kan. Ditiru itu bisa aja, apalagi menjelang pemilu seperti ini. Itu mungkin aja. Makanya itu harus kembali kepada regulator sih. Apakah kita memungkinkan seperti ini. Dan kalau tadi Mas Rizky bilang kita bakal ngapain ya, jadi konsumen aja, ya tentu saja kita harus kembalikan kepada diri kita sendiri, mau nggak kita memanfaatkan itu untuk enhance, bukan untuk misalnya sekedar saya mau jadi Morgan Freeman kali ini yang ngobrol dengan Inul Daratista misalnya, seperti itu lucu sih gitu, tapi kan kembali kepada kreativitas kita masing-masing. Dan saya masih percaya kok sampai saat ini, walaupun mungkin ada yang akan protes, ada dua hal yang nggak akan pernah bisa digantikan oleh artificial intelligence dari sisi suara. Yang pertama itu adalah kreativitas, yang kedua itu adalah rasa, taste-nya gitu loh. Itu mungkin kalau udah canggih banget, mungkin Mas Riba kemarin bisa menjelaskan ya. Itu kalau udah canggih banget mungkin bisa ya, karena kemarin dia bilang wah rasa itu pun bisa dimunculkan dengan teknologi, tapi nggak tahu sampai sekarang saya belum menemukan itu gitu. Keren. Oke, ada lagi teman-teman? Jadi untuk merangkai tadi, jadi teknologi akan semakin, ini baru era pertama loh. Iya. Kalau soal rasa itu, ini siapa ini? Ya, Kenli. Oh, silakan Kenli. Mau. Iya. Kalau soal rasa itu
saya kira cepat akan atau lambat itu akan terjadi karena misalnya di musik nih, saya kan Beliau musisi, kenal Bang. dengan banyak ya musisi amatir tapi ya, misalnya dengan modul-modulnya synthesizer zaman dulu kan tidak terasa humanis gitu kan alat musik itu, tapi sekarang udah nggak ada bedanya loh antara yang soundbank sama yang beneran orang main itu, aksentuasinya, gesekannya segala macam itu benar-benar hampir nggak bisa dibedakan dan kayaknya kan mendekati ke sana, pasti bisa itu kayak kalau soal rasa itu. Hanya masalah waktu kali ya. Hanya masalah waktu kayaknya. Ya kalau udah mulai begitu ya mikir juga nanti Mas. Waduh, ini ganti profesi apa ya? Jadi pelatih AI. Tetap otaknya. Iya dong. Pelatih AI-nya ya. Wah, gitu ya. pelatih AI. Ada pernyataan atau pertanyaan nih dari Rido. Misal suara Morgan Freeman, apakah mereka train suaranya dengan suara orang asli yang mirip Morgan ya? Disewa gitu khusus atau film-filmnya aja dipotong-potong gitu kan? Ngetrainnya bisa dengan seperti itu, tapi juga sebenarnya ya teknologi ini meniru suara ini kan juga sebagian besar atau sebagian itu masalah bagaimana kita ekualisasi suaranya kan gitu. Itu juga bisa. Jadi misalnya si artificial intelligence ini yang saya baca ya. Artificial intelligence itu mengambil sampel-sampel data, misalnya suaranya Morgan Freeman itu level ekualisasinya seperti apa, bass-nya berapa, kemudian treble-nya berapa, frekuensi ininya berapa, frekuensi atasnya berapa, frekuensi tengahnya berapa. Kemudian yang namanya formula itu dimasukkan ke dalam artificial intelligence, diinput ke dalam artificial intelligence minus unsur suaranya. Jadi ketika digabungkan itu bisa meniru suaranya Morgan Freeman. Logikanya kurang lebih seperti itu. Ketika saya pakai podcast Adobe, saya penasaran kan, ini pasti ekualisasi gitu ya. Akhirnya saya download, kemudian saya coba tiru ekualisasinya. Jadi saya lihat di aplikasi Audacity yang saya pakai itu, saya lihat berapa sih frekuensi bawah segala macam. Saya tiru persis, kemudian saya masukkan dan saya pakai untuk rekaman. Suaranya jadi berat memang. Persis yang dihasilkan oleh kualitas mikrofonnya Mas Deddy Kobuzier misalnya seperti itu. Tapi ada yang kurang. Apa? Noise-nya. Gitu loh. Noise-nya itu ternyata nggak bisa direplikasi. Jadi memang ada banyak unsur yang digabungkan, ada banyak data yang digabungkan, seperti halnya ketika kita bikin foto dengan Midjourney, itu juga banyak unsur-unsur data yang dimasukkan. Tinggal bagaimana kita trainingnya atau nge-prompt-nya. Karena yang menarik kalau dilihat dari cenderungan AI yang sekarang ya, itu semuanya adalah text prompt yang diprompt oleh teks kan. ChatGPT diprompt oleh teks, Midjourney diprompt oleh teks. Bahkan ini juga diprompt oleh teks. Nah, tinggal bagaimana kita menginputnya, membuat promptnya yang sedemikian bagus. Semakin ke sini rasanya benar ya, akan semakin realistis lagi gitu. Mantap. Ada dari Hendrik Prakoso. Kalau ada yang tahu Fluxcube, iya tahu Fluxcube. Atau Eka Gustiwana waktu bikin musik dari clipping video, iya betul. Jadi dimirip-miripin. Terus di Jepang ada AI yang ditrain untuk ngikutin anchor di sana dan turn out bisa mirip kata Dita. Iya. Terus dari Raya, dulu pernah konser Chrisye yang ngambil sampel-sampel suara buat bikin lagu baru yang bahkan belum pernah dinyanyi bersama. Betul. Saya lihat konsernya Erwin Gutawa. Keren banget tuh. Akan film lagu baru dengan suara Chrisye. Dari Mas Andi Dewanto, bayangin pakai Google Map yang bacain Morgan Freeman. Betul sekali, sedep itu. Betul sekali. Malah nggak berani ngebut nanti Mas. Sedap. Oke, terakhir, Bang Rani. Ya. Ada nggak sih satu pengetahuan baru yang Bang Rani ternyata baru tahu yang belum diiniin? Yang apa ya? Kayak bukan misleading ya. Anggapan-anggapan yang salah sebelumnya bagi kita sendiri juga tentang AI, terus bagi teman-teman juga. Menurut Bang Rani ada nggak? Kalau buat saya pribadi terus terang ya, karena saya orang yang berkecimpung di bidang podcast, di bidang audio. Pertama kali saya dengar saya langsung nyinyir gitu loh. Oke, baik.
Karena saya bilang no, mereka nggak akan ambil lahan saya, nggak mungkin banget gitu loh. Ya waktu itu karena masih level-levelannya Google Speech gitu kan, yang namanya selamat datang. Iya. Ya kan? Selamat datang. Gitu. Itu nggak mungkin bisa gitu. Terus muncullah Siri. Siri itu kan based on actual human voice kan ya. Iya. Saya lupa namanya apa, tapi kalau cari di YouTube suara aslinya seperti itu. Kemudian makin ke sini ketika saya gabung dengan teman-teman yang suka artificial intelligence, saya bahkan ikut di komunitasnya Bapak founder ini di sini. Wah, ini makin gila ya sebenarnya ya, teknologi ini ya, makin gila gitu. Tapi ya lagi-lagi itu kembali kepada kita manusianya. Karena apa? Kalau kita mau merasa terancam oleh artificial intelligence, kita sedang merasa terancam oleh diri kita sendiri sebenarnya kalau menurut saya. Dalam. Mempertanyakan. Itu dia. Kita sedang mempertanyakan kemanusiaan kita sendiri. Betul. Jadi saya mikir gitu. Jadi ya udahlah, akhirnya saya mencoba untuk sebenarnya bisa dimanfaatkan. Makanya tadi saya kasih 2 opsi kan sebenarnya. Ya. Bagaimana kita bisa membangkitkan suara ya dari artificial intelligence, tapi juga bagaimana suara kita bisa di-enhance dengan artificial intelligence. Jadi ada dua arah ini seperti ini. Mau dipakai dua-duanya juga boleh, tapi pilihannya nanti akan kembali kepada teman-teman yang akan memproduksi podcastnya. Dan wah, ini seru banget nih, karena ini baru audio ya. Betul, bagaimana kalau audio dan video? Tadi pernah ada siapa yang sharing tadi itu? Mas Utomo itu juga. Bukan Mas Utomo. Tadi ada yang sharing juga itu. Yeah. Link YouTube itu kan udah video gitu loh. Kebayang nggak sih nanti Deddy Corbuzier dengan pakaian tentaranya mewawancarai Prabowo, tapi ngomongnya kita yang keluarkan gitu loh, kita yang bikin promnya, kan nggak lucu banget gitu loh. Menakutkannya sampai seperti itu kalau mau ngomong ekstrimnya. Tapi kan bisa juga untuk tujuan lain, seperti yang Oprah tadi buat saya itu menarik karena bisa dibuat bahkan yang menginput itu dengan memanfaatkan teknologi seperti ChatGPT yang bisa mengenali karakteristik tulisannya Oprah, dipindahkan, dimasukkan ke suaranya Oprah. Gila, edan banget tuh bisa kayak begitu. Dan the future is now itu beneran ya, The Bang? future is now. Kita tuh bersyukur loh pernah mengalami yang manual analog sampai hari ini loh, ya kan? Kalau mau katanya Mas Hikmat, kita tuh pelaku sejarah. Gitu. Iya. Saya kalau ketemu Hikmat yang diobrolin malah kaset. Kaset atau piringan hitam itu kan canggih banget gitu. Oke, dari Nur Afni. Awalnya takut terancam, makin kesini makin kelihatan manfaatnya. Gokil, benar. Terima kasih. Ikut Masih ada Nur waktu Afni. dikit nggak Mas? Ada. Saya malah mau ngajak Mbak Dita atau mungkin nanti Mbak Afni bisa ikutan. Tapi Mbak Dita dulu kali ya. Karena Mbak Dita ini kan seorang pelaku voice over. Oh ya, boleh. Silakan. Afni juga pelaku voice over. Mbak Dita lagi dengerin nggak? Gimana Mbak Dita? Apakah jenengan merasa terancam sebagai seorang voice over artist? Awalnya malah justru juga ini bukan cuma terancam aja ya, Om Rane, tapi aku ngerasa kayak ini kalau ada teman-teman yang ngambil job TTS itu tuh kayak ilegal gitu loh, karena TTS kita kan jadi kayak yang nge-train AI-nya kan. Oke. Karena kan banyak kerjaan sekarang tuh banyak tuh anak-anak VO suruh ngisi TTS yang banyak sekali kata-katanya, dan itu nanti juga pastinya kan untuk AI juga gitu. Jadi awalnya aku mikir etis nggak ya ngambil pekerjaan itu gitu. Bayarannya besar banget tuh kalau misalnya kita ngambil kerjaan itu gitu. Awalnya aku berpikir wah ini kayaknya nggak etis deh, tapi wah, nggak bisa juga ya, namanya pekerjaan kita nggak bisa menghalangi orang untuk mengambil sebuah job gitu, dan kita juga nggak bisa menghambat teknologi yang masuk. Nah, semakin ke sini setelah bergabung di Ngapain kemarin tuh aku jadi kepikiran, oh iya ya, kayaknya malah bisa kita manfaatin nih. Karena dapat contoh kasus kayak misalnya nih kemarin aku dapat project untuk audiobook, terus membutuhkan beberapa suara yang berbeda dari suaraku. Kalau misalnya aku harus pakai VO, aku harus kontak beberapa orang, nanti prosesnya lama gitu kan.
kontak orang itu, orang kirim ke aku. Nah, kalau misalnya bisa pakai voice changing, aku bisa ngisi sendiri, dia ganti suaranya, selesai. Ya kan? Jadi nggak perlu harus menghubungi banyak VO dan bayarannya ke aku semua kan berarti. Oke. Itu salah satunya. Jadi kepikiran, oh iya ya ternyata ini bisa membantu juga gitu untuk VO ke depannya. Jadi yang nggak takut lagi sih, nggak takut lagi. Tapi kliennya seneng atau malah bilang lu kok suaranya aneh ini gitu? Itu belum aku coba Om Rane karena kemarin aku belum menemukan yang voice changing yang persis, ini kan. Coba yang benar-benar persis gitu. Coba play.ht tadi atau merv.ai itu. Oke, nanti aku coba ini ya. Nanti akan aku coba pakai ekspresi dari kita kan berarti. Ekspresi dari kita. Rubah suara bahkan aja, gitu kan bisa kita set masalah pitch dan speednya itu kan sebenarnya bisa mengubah ekspresi dengan memainkan pitch dan speednya gitu. Mbak Afni. Halo Om Rane, teman-teman semuanya, selamat sore. Gimana Mbak Afni? Mbak Afni ini juga voice over artis yang suaranya lumayan menggegerkan dunia per voice overan. Waduh, oh gitu ya? Amin. Aduh suaranya aduh. Iya, awalnya sama kayak Mbak Dita gitu, merasa takut juga terancam gitu. Aduh gimana nih pekerjaan gue nih, ambiar nih kalau digantiin sama AI nih gitu kan. Tapi makin kesini ternyata membantu banget juga gitu. Bener kata Om Rane tadi, ya ada pilihan sih gitu kan, bisa pakai AI, bahkan yang suara sudah di enhance tadi bakal lebih bagus lagi gitu, lebih menarik gitu. Aku sendiri penasaran juga belum coba, tapi karena kebetulan berpodcast juga di Terbiasa Bersuara audio drama, yang short audio drama, aku pengen next episode ini aku mau coba versi AI-nya, audionya versi AI. Kira-kira seperti apa? Hasilnya atau gimana? Sharing ya. Ya, karena kan selama ini Terbiasa Bersuara setahun lebih berjalan, memang benar-benar pakai suara orang yang benar gitu loh. Misalnya yang emang suara manusia kan gitu loh. Betul. Nah, kita belum pakai gimana kalau misalnya pakai AI akan seperti apa ngefeel-nya untuk short audio drama yang base-nya ini romance dan kehidupan sehari-hari. Kira-kira dapat nggak? Asik. Nah, saya gitu malah sih. membayangkan bahwa nanti artefak-artefak yang udah direkam kemarin itu jadi nilai lebih mahal. Nah, itu karena dia. manusia. Betul. Jadi nantinya justru nilai kita sebagai manusia untuk ngisi itu lebih mahal harganya daripada yang AI itu. Gitu. Iya, tapi di lain kesempatan kan misalnya kita bisa memanfaatkan itu, misal lagi mau tetap produksi konten, tapi mungkin lagi repot misalnya bisa sangat terbantu dengan adanya AI gitu. Dan kayak aku sebagai seorang voice over kan, mungkin kayak kemarin aku sempat lagi ada acara di Solo, terus nggak bawa peralatan karena cuma sehari doang. Asik. Jadi kan dimintain harus diminta VO gitu kan, ada kebetulan dapat klien gitu, Mbak, aku minta suaramu. Aduh, aku bilang mampus, aku nggak bawa peralatan ini gitu kan. Dengan adanya si vocal enhance tadi yang si Adobe podcast tadi itu sangat membantu gitu menghilangkan, memperbagus gitu dengan equalizer yang sudah ada di situ. Cukup oke karena kebetulan bahannya meskipun aku pakai handphone kemarin, tapi kan bahannya materi bahannya ini udah bagus, rekaman di kamar hotel yang tidak terlalu berisik, jadi dimasukin ke dalam sana, kata Om Rane tadi kan lebih memang bagus gitu loh, nggak terlalu ini. Beda kalau misalnya memang latarnya memang sangat berisik banget, ambience-nya nano-nano dan segala macam, ya mungkin akan nggak terlalu bagus hasilnya. Tapi kemarin itu hasilnya bagus dan itu dipakai buat lomba suara saya kemarin. Nauzubillah gitu. Sangat terbantu Om. Keren. Jadi sebenarnya seperti saya bilang tadi ya, ketika kita melakukan blind test itu juga sebenarnya ketika Mbak Dita, Mbak Afni memanfaatkan suara AI itu blind test juga sebenarnya. Apakah klien menyukai, apakah cocok di telinga klien, apakah cocok di telinga pendengar, itu kan juga bukan kita yang menentukan kan. Betul, jangan-jangan selera klien gitu. For your information ya Mas Ega, Afni ini juara dari 30 hari bersuara 2022. Jadi gimana ceritanya bersuara
30 hari bersuara itu Non-stop. membuat podcast setiap hari selama 30 hari Hmm. dan yang membuat Afni juara yang dia bikin itu setiap hari adalah audio drama. Wih. Itu belum ada ChatGPT ya? Belum ada ChatGPT. Belum ada. Aduh, Jadi- ini aku harus jadi pakai nulis sendiri? nyoba. Nulis? Bener, masih nulis sendiri, Mas. Wih, Jadi aku pengen sih gila. sebenarnya belajar ChatGPT supaya bisa membantu aku di kala-kala lagi gampang repot banget. gitu Kalau kan. udah pakai ChatGPT berarti 365 hari bersuara ya. Oh, iya, iya, 365. bisa. Kali 7, kayaknya kali bisa. 7. Kali 7. Sekarang masih konsisten sih di upload di tiap tanggal ganjil gitu. Gila. Jadi Jadi kamu sekali penulis juga ada. dong, nih. Ya nulis untuk yang podcast aku aja, Iya, Mas. nulis cerita, gitu. maksudnya bisa nulis Yes, cerita dong. benar, Iya, nulis cerita. Karena itu iya. kemampuan yang dua hal yang berbeda kan? Iya, aku nulis cerita juga, aku ngisi suara bareng sama teman-teman voice over gitu kan, sama teman-teman Keren. pengisi suara, dan bahkan juga aku melibatkan teman-teman yang bukan pengisi suara sebenarnya basicnya juga ada di keren. beberapa episode ini gitu. Yang penting mau berkolaborasi aja gitu. Keren. Gitu. Kalau Oke. Dita aku udah kenal Bang Rani. Iya, Oke. salam kenal Mas. Aku baru ketemu nih Oh iya. hari ini. Nah, Dita tuh lucu tuh kenalnya. Kenapa? Aku tuh punya novel nerbitin novel Legenda Perompak Naga. Oke. Udah beberapa teman tuh aku pengen bacain lah Legenda Perompak Naga itu. Mbak Dita yang sesuai. bacain. Pertama bukan. Pertama ada beberapa orang gitu. Kok aku kurang ya gitu kan. Karena ini kan kayak sutradara lah ya. Milih orang itu talent tuh sesuai dengan ceritanya kan. Iya. Tiba-tiba Mbak Dita kirim satu sampel gitu lewat Twitter gitu. Yaudah deh bacaan yang ini. Pertama kali denger bukan langsung Legenda Perompak Naga, tapi satu cerita yang buku pribadiku. Dia bacain langsung udah ngantuk-ngantuk gini pagi-pagi. Dia baca langsung, wow, buset siapa ini gitu kan. Jadi milih talent tuh memang sesuatu sih. Susah gitu loh. banget. Iya, benar. Makanya beruntunglah teman-teman yang punya suara bisa dijual. Gila gitu. Makanya Ya, sedikit kerjaan aku sama Mbak Dita tuh. sedikit pesan sponsor Boleh, kedepannya nanti kan akan membutuhkan banyak kemampuan. Seorang VO Pasti. artis gitu kan harus tahu cara nge-prompt di ChatGPT misalnya. Pasti. Makanya Betul. gabunglah ke komunitas Ngapain. Wih, Ya, terima mari kasih. bergabung langsung di Ngapain biar Langsung. bisa ngapa-ngapain ya kan. Ngapain? Terus ini play.ht ini udah kan tadi Bang Hati? Iya, ini Pak tadi Bang Rani? ada Mas Riban yang nanya. Udah kita bahas tadi Dibahas pledge.ht. tadi. Bahkan udah menjadi sebuah podcast yang namanya podcast.ai. Jadi engine-nya podcast.ai itu adalah play.ht. Oke. Gitu. Sip. Terus ada usulan nih, Mbak Dita rekam aja semua, terus train AI-nya nanti kalau ada jobsnya tinggal pakai AI katanya. Jadi kita nggak usah ngomong lagi. Oke, satu manfaat yang paling realistis untuk saat ini adalah dilakukan oleh seorang teman di rumah produksi di Singapura. Itu saya nggak pernah kepikiran. Jadi dia itu kan ketika ada klien gede gitu ya, dia kan harus buatkan sampel. Ah iya betul. Kalau dia ngundang voice over artist, dia mau bayar 2 kali lipat dong sampel dengan aktualnya. Ya betul. Jadi sampelnya dia bikin pakai AI. Karena apa? Dengan kliennya convince. Karena dengan AI itu kan bisa kita ngatur kecepatannya. Nanti ketika kliennya bilang oke ini udah bagus nih gini-gini, baru diisi dengan suara manusia yang kayak Mbak Dita dan Mbak Afni gitu yang susah direplikasi. Iya betul. Siapa nih? Mas Aris Ripandi, raise hand. Silakan dibacakan. Mas Aris, mangga Mas Aris. Halo Rane. Yuk, silakan. Saya ingin sharing aja sedikit soal tadi yang berhubung lagi bahas voice over sama AI. Jadi, by the way, masih ingat saya nggak? Ingat dong. Teman-teman semua nih, pasukannya Bang Rane nih. Ini sih, saya sorry ya kalau agak lagi nyetir soalnya. Jadi AI itu ternyata bisa ngebantu juga buat teman-teman yang kurang pede bersuara atau misalnya suaranya cempreng kayak saya kan cempreng nggak pede. Tapi pengen bikin konten podcast, konten audio, katakanlah konten audio. Itu
bisa dimanfaatin AI-nya. Salah satunya kita bisa bikin naskah. Kayak tadi subuh pas sahur itu saya eksperimen tuh dikit. Berhubung topik hari ini kan ada AI ya, podcast dengan AI. Nah saya nemu ide semalam tuh. Jadi saya bikin naskah di ChatGPT, saya prompt ke ChatGPT, saya mau buat podcast baru. Tolong dong buatin naskahnya. Kayak saya bilang kayak gitu. Terus dia bikinin lah. Terus di naskah tersebut saya submit di layanan yang mengkonversi naskah ke ke audio. Jadi nama layanannya Speechify. Nah itu saya jadi kepikiran, oh ternyata dengan adanya AI ini kalau kita kombinasikan antara teks dengan audionya, layanan AI yang berbasis teks, ChatGPT misalnya, kemudian digabungkan dengan layanan AI audio, itu bisa jadi powerful juga. Jadi nggak ada kekhawatiran. Ya, betul. Betul banget, Kang Aris. Oh, itu aku pernah coba tuh. Bikin gitu ya, Matt ya? Iya, tapi kayak suaranya jadi nggak ada soul-nya, jadi ya kayak suara robot aja. Akhirnya nggak jadi dipakai. Coba pakai Murph.ai atau Play.ht. Play.ht. Nanti kita japrian ya, Pak ya? Siap, aduh. Jadi, jalur khusus. Jadi dapat teman japrian. Gitu. Pakai layanannya Speechify. Oh, Speechify. Ya, itu tuh teman-teman, tambahan satu lagi tuh, speechify.com. Saya tulis di sini ya. Coba ditulis. Speechify. Ada layanan voice over juga. Kita bisa ganti-ganti tone-nya. Jadi kalau kerasa tone-nya kurang, intonasinya kurang atau temponya cepat, tadi kita bisa atur dan editing audio-nya semua online. Ada di layanan itu. Iya, mantap. Iya, lupa ya, nggak kepikiran. Speechify itu salah satu yang salah satu pioneer-nya lah untuk text to speech yang realistis gitu. Okay. Sama saya masukin lagi ya. Tapi ini dimanfaatkan dengan sebijak mungkin. Alah, narakit.com. Oh, Speechify ini ada nih. Speechify sama narakit.com itu saya tulis di komen, itu juga bisa dimanfaatkan. Tapi sekali lagi itu kembali kepada masing-masing ya teman-teman ya. Bikin kan ada orang yang malu tampil seperti Kang Aris misalnya, malu tampil tapi kemudian memanfaatkan AI atau text to speech seperti ini, itu bisa juga. Tapi kan di sisi lain sebenarnya bisa juga misalnya suaranya Kang Aris sendiri di enhance dengan menggunakan Adobe Podcast. Gitu loh. Jadi ada banyak cara yang bisa dilakukan. Atau cara yang paling bagus adalah rapalkan mantra yang akan saya berikan berikut ini. Ini mantra bagi mereka yang nggak pernah pede dengan suaranya. Mantranya adalah, ini Afni pasti udah hafal mantra ini karena diciptakan oleh bosnya Afni ini. Mantranya adalah, tidak ada suara yang jelek. Wih. Yang ada adalah suara yang tidak terlatih. Itu mantranya. Dibaca diulang-ulang. Tidak ada suara yang jelek. Yang ada adalah suara yang tidak terlatih. Okay. Bacakan mantra itu 3 kali dengan tone yang berbeda-beda. Tidak ada suara yang jelek. Yang ada suara yang tidak terlatih. Pakai bento nggak 3 kali? Boleh. Bento gitu. Terus gunakan tone yang tinggi. Tidak ada suara yang jelek, yang ada suara yang tidak terlatih. Gunakan suara yang lain. Tidak ada suara yang jelek, yang ada adalah suara yang tidak terlatih. Lakukan itu setiap hari, setiap bangun pagi, insya Allah suaranya akan terlatih. Wah, ini jadi kayak dukun gue. Sum daging nih, udah gratisan, pahalamu besar di surga, Bang Rani. Bukan, kalau aku tuh kalau ngerekam suara gitu didengerin lagi tuh kayak yang ini suara gue ya, aneh banget ya gitu. Ya karena memang kita nggak pernah dengerin rekaman suara kita. Iya betul. Gitu. Dulu pernah pernah voice overin untuk iklannya kantor kan. Terus dipoles begitu didengerin, itu suara gue ya, aneh banget. Makanya coba ngobrol ke aku aja kalau butuh video. Tuh baru gue mau ngomong harga teman tuh, harga teman gitu ya. Ada Afni, ada Dita, ada teman-teman yang lain. Bahaya nih, circle-nya Bang Rani bahaya.
Dari riba nih, ini seperti makanan organik sih. Nanti bisnis dengan sentuhan manusia jadi lebih premium, betul. Betul banget, betul banget, betul banget. Harus juga AI generated voice berguna juga buat yang nggak pede tampil atau speak up, betul. Terus apa? Satu lagi, Ya, aduh boleh. dari tadi lupa banget. Boleh. Voice.ai. Voice.ai. Voice.ai itu Ketik lagi sekarang yuk, Bang. Ketik. Voice, oke saya ketik lagi ya. Pokoknya udah dikasih macam-macam, silahkan dimanfaatkan. Daging semua nih kayak ini. Voice.ai itu sekarang masih menunggu. Jadi istilahnya kita masih prapesan. Apa sih istilahnya? Waiting list. Masih waiting list. Tapi setelah aplikasinya nanti itu dibuka tanggal 22 apa 25 April, itu konon kabarnya kalau dilihat dari review ya, itu adalah salah satu layanan voice changer yang paling canggih. Gitu. Oh, yang satu lagi tadi apa? Adobe apa? Podcast.adobe.com. Oh, Gitu. Yang satu lagi Speechify, Mbak. Tadi ada tulisan di atas Speechify. Yang itu kan rekaman ya, Bang. Yang serem tuh kalau misalnya live gitu langsung, tapi suaranya bisa langsung berubah jadi George Freeman. Saya tadi mau demo itu tapi nggak bisa. Udah ada ya? Nggak tahu cara ngesetting ininya. Tapi udah ada, Bang. Udah ada live, itu. Langsung suaranya Voice mode. Voice mode. Jadi saya ngomong ini gara-garanya saya tahu ada seorang teman di luar negeri, kita lagi ngobrol-ngobrol reunian gitu ya. Dia tinggal di Amerika, kita lagi reunian di Zoom. Tapi suara dia kayak suara apa ya? Kayak suara perempuan padahal dia laki-laki. Oh. Gitu. Terus kita Ganti ketawa. gender pun bisa lah. Ganti gender bisa, Tapi suaranya delay dong, pasti delay dikit dong. Delay pasti. Delay itu kan karena masalah teknis sih sebenarnya kan. Iya. Karena yang namanya delay itu kan bisa disebabkan oleh dari mikrofon ke komputer itu pasti ada delay. Dari komputer masuk ke koneksi Zoom terkirim ke sana. Walaupun sepersekian detik pasti ada delay. Delay pasti sih. Delay pasti. Tapi udah cukup mengerikan itu. Gila banget sih itu. Gila banget sih. Gitu. Jadi di podcast Gen B yang saya lagi bikin skripnya itu, saya lagi mau bikin cerita, nanti mungkin sama Afni bisa kerjasama nih, cerita tentang manusia yang sedang memberontak terhadap kungkungan artificial intelligence. Wih, keren banget. Nah itu saya pakai voice mode, voice mode gitu. Mudah-mudahan jadi secepatnya. Ini ada OOT nih dari Andes. Oh ya Om, platform podcast Indonesia sudah bisa dimonetize belum kayak YouTube? Nggak tahu saya. Nanti kita ngobrolin di kelas ya. Tapi bisa. Oh, bisa. Hari ini ada satu platform yang mengumumkan, platform Indonesia yang mengumumkan bisa monetize. Wih, silakan dicari sendiri. Saya nggak mau promosi di sini. Oke. Terus. Tidak ada suara jelek tadi udah. Vocaloid makin mengerikan tadi udah ya. Iya. Yang tadi speech itu apa? Speechify. Udah di ini kan? Udah. Speechify. Tuh, saya barusan masukin lagi. Malah ke Meti. Speechify. Oke, sip. Oke, 1,5 jam loh, nggak terasa loh. Seru ya. Makasih banget loh. Mahal ini. Ada 25 orang, 26. Iya. Wah, keren. Teman-teman, terima kasih ya sudah hadir, sudah mendengarkan ngobrol bareng-bareng, terutama ini bukan karena saya sih, ini karena Saur Sally. Karena Saur Sally, betul. Terima kasih. Sama Blux. Blux juga gitu ada. Jadi teman-teman, dalam bulan Ramadan ini saya nodongin semua teman-teman yang mau sharing. Jadi kalau ada yang di sini, si Dita udah, Afni kalau mau ntar saya todong juga untuk sharing pengalamannya menggunakan AI gitu apa aja. Boleh, langsung aja japri. Terus hari Minggu besok saya kirim nih. Sydney yang tadi dari Kompas akan sharing tentang how to use artificial intelligence, terutama ChatGPT to save time and make work easier. Wah, dia tuh ngulik banget. Kalau Sydney saya percaya pasti daging juga, terutama di growth hack atau digital marketing ya. Itu dia pokoknya salah satu one of the best lah menurut saya. Dan beliau atau Sydney akan sharing di hari Minggu. Asik. Hari Minggu jam 3 teman-teman. Pasti daging suga semuanya, pantengin terus linknya.
terus join ngapain. Oke? Terima kasih semuanya, Bang Rane, teman-teman semuanya. Dan Zoom kali ini akan diposting besok di YouTube kalau mau lihat ulangannya. Terima kasih, sampai ketemu. Terus yang dapat soul serinya siapa? Soul serinya? Yang dapat soul seri akan saya email nanti. Saya kan dapat registrasi. Oke. Kalau nggak dapat berarti maaf. Ikut lagi besok. Ya wis, terima kasih. Thank you, teman-teman. Thank you Mas, thank you semuanya. Terima kasih Om Rane, teman-teman semua. Selamat menanti waktu berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Dadah.